Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia dengan NIM 0314 203010. Di sini saya ingin memberikan materi pembelajaran kepada murid peserta di dalam kelas dengan memilih salah satu materi yang sudah dipelajari. Saya Putri Aulia di sini ingin menjelaskan tentang memahami unsur-unsur karya sastra. Baik, langsung saja ke dalam pembahasan. Yang pertama yang ingin dibahas adalah apa yang dimaksud dengan unsur-unsur karya sastra, apa yang dimaksud dengan drama, apa yang dimaksud dengan unsur-unsur drama, dan apa yang dimaksud dengan ciri jenis drama. Baiklah, tujuannya untuk mengetahui pengertian unsur-unsur drama, untuk mengetahui pengertian drama, untuk mengetahui pengertian unsur drama, dan untuk mengetahui pengertian ciri dari unsur jenis drama. Baik, di sini saya jelaskan yang pertama, yaitu unsur-unsur karya sastra. Unsur intrinsik sastra ialah unsur yang membentuk karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri, seperti tema, alur, plot, latar, setting, perwatakan, penokohan, sudut pandang, point of view, atau majis dan manfaat. Baik, macam-macam unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra itu yaitu tema, alur, latar, gaya bahasa, tokoh, penokohan, dan amanat, sudut pandang, dan amanat. Baik, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah tema. Tema adalah intrinsik karya sastra yang menjadi dasar cerita. Unsur intrinsik karya sastra, tema sering disamakan dengan ide atau tujuan untuk utama cerita. Yang kedua yaitu alur. Alur intrinsik karya sastra. Yang kedua adalah alur atau plot. Alur dalam cerpen adalah jalan cerita. Cerpen harus memiliki jalan cerita yang jelas. Yang ketiga yaitu latar. Unsur intrinsik karya sastra selanjutnya adalah latar. Unsur ini mengacu pada latar waktu, suasana, dan tempat yang terjadinya latar dalam unsur intrinsik karya sastra. Bisa membuat pembaca cerpen lebih paham tentang apa, kapan, dan di mana sedang apa tokoh yang diceritakan. Yang keempat yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa dalam unsur intrinsik karya sastra menjadi ciri khas dari saat menuliskan cerita. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpen. Yang kelima yaitu tokoh. Tokoh merupakan unsur intrinsik karya sastra yang sangat penting. Unsur intrinsik karya seperti tokoh adalah meliputi orang atau karakter yang ditampilkan dalam cerita. Yang keenam itu penokohan. Istilah penokohan lebih luas daripada tokoh dan perwakilan. Penokohan dalam unsur intrinsik karya sastra mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Yang ketujuh yaitu sudut pandang. Unsur intrinsik karya sastra skala penting adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang dari unsur karya sastra seorang penulis dan dalam penyampaian sebuah cerita. Yang kedelapan adalah amanat. Amanat adalah intrinsik karya sastra berupa pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita. Amanat bisa dipetik oleh pembacanya setelah membaca karya tersebut. Baiklah, mungkin di sini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.